Saya merasa semua pintu tertutup meski sudah mencoba segalanya. Sampai saya sadar ada 10 kebiasaan salah yang terus saya ulang tanpa pernah saya sadari. Mari simak video ini dan pelajari cara sukses menarik rezeki dengan menghindari 10 kesalahan ini. Bayangkan kamu sedang berjalan di lorong panjang. Di kiri dan kananmu banyak pintu, tapi semua tampak tertutup rapat. Padahal kuncinya ada di tanganmu sendiri. Hanya saja kamu belum sadar sedang memegangnya. Sekarang mari kita buka satu persatu 10 kesalahan yang membuat pintu rezeki sulit terbuka dan bagaimana cara menanganinya. Yang pertama, kerja keras tanpa arah. Dulu saya punya sahabat yang pekerjaannya luar biasa sibuk. Pagi ia sudah berangkat, malam baru pulang. Kadang saya tanya, "Kamu capek tidak hidup begini?" Ia cuma tertawa, lalu bilang, "Namanya juga berjuang." Tapi suatu hari ia duduk lemas, katanya, "Saya kerja terus, tapi rasanya hidup saya diam di tempat." Saat itu saya sadar banyak dari hidup seperti itu. Kita terus melangkah, tapi lupa kemana arah yang sebenarnya ingin dituju. Saya pun pernah merasakannya, rutinitas membuat merasa sibuk, tapi bukan berarti benar-benar bergerak maju. Seperti berlari di atas treadmill berkeringat, tapi tidak pernah sampai. Albert Einstein pernah berkata, "Gila adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda." Saat ini yang kamu butuhkan bukan lebih banyak kerja, tapi lebih banyak kejelasan. Sekarang saya ingin mengajak kamu bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang sedang saya tuju? Apakah arah ini masih sejalan dengan hati saya? Karena tanpa arah, kerja keras hanya jadi beban. Tapi dengan arah yang jelas, setiap langkah punya arti. Yang kedua, takut mengambil risiko. Saya pernah melihat seorang teman saya yang begitu rajin bekerja, sangat hati-hati dalam segala keputusan. Ia selalu bilang, "Saya mau aman saja dulu." Tapi tahun berganti hidupnya tetap di situ. Ia mulai merasa lelah, lalu bertanya, "Kenapa hidup saya tidak berubah?" Padahal peluang sempat datang, tapi karena rasa takut gagal, takut kehilangan yang sudah ada, ia memilih diam. Dan diam itulah yang membuat hidupnya tidak bergerak. Saya belajar dari kisah itu, bahwa kadang yang menghalangi rezeki bukan kurangnya usaha, tapi keberanian untuk melangkah. Tidak semua risiko harus besar, tapi semua langkah baru memang butuh nyali. Kalau kamu pernah merasa seperti itu, ragu untuk mencoba sesuatu yang berbeda, sekarang saatnya bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar aman atau sebenarnya saya sedang terjebak? Ingat, keberanian kecil hari ini bisa membuka pintu besar esok hari. Yang ketiga, meremehkan uang kecil. Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, pernah berkata, "Jangan meremehkan uang kecil karena dari situlah kebiasaan besar dimulai." Ia bukan terlahir kaya, di usia 11 tahun ia sudah mulai berjualan permen dan koran. Mencatat setiap sen yang masuk, bahkan menyisihkan sebagian kecil dari hasilnya untuk ditabung. Banyak orang melihat kekayaannya hari ini, tapi lupa bahwa kekuatan itu dibangun dari kedisiplinan kecil yang dijaga bertahun-tahun. Buffett sendiri pernah mengakui, "Saya lebih menghargai $1 pertama yang saya simpan daripada yang saya belanjakan." Saya jadi berpikir berapa banyak dari kita yang berkata, cuma 2.000, cuma segini, lalu hilang begitu saja. Padahal uang kecil yang diabaikan hari ini bisa menjadi fondasi keuangan yang kuat bila dijaga. So, kalau kamu pernah merasa uangmu cepat habis tanpa tahu kemana, hari ini saatnya bertanya, sudahkah kamu menghargai yang kecil sebelum berharap yang besar? Pahamilah, rezeki sering datang bukan dari jumlahnya, tapi dari cara kamu memperlakukannya. Yang keempat, ingin instan, malas proses. Beberapa waktu lalu, saya mendengar kisah tentang seorang pemuda yang ingin cepat kaya. Ia ikut berbagai investasi instan, berharap bisa menggandakan uang dalam hitungan hari. Tapi ujungnya bukan untung yang ia dapatkan, melainkan kerugian yang mematahkan semangatnya. Ia kecewa bukan hanya pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Katanya, "Saya ingin cepat sampai, tapi saya lupa belajar cara berjalan." Kalimat itu menampar saya karena jujur saja, saya pun pernah ada di titik yang sama, ingin hasil besar, tapi tidak sabar menjalani proses. Hidup itu seperti menanam pohon. Kamu tidak bisa memaksa benih tumbuh semalam. Ia butuh disiram, dipupuk, dan dijaga dari panas dan hujan. Begitu pula rezeki, ia tidak datang karena kamu terburu-buru, tapi karena kamu setia pada proses yang seringkali diam-diam menumbuhkan kekuatan. Kalau hari ini kamu merasa langkahmu lambat,
Jangan putus asa. Bisa jadi kamu sedang tumbuh bukan gagal, dan pertumbuhan sejati memang tidak pernah instan. Yang kelima, suka membandingkan hidup. Beberapa tahun lalu saya pernah terjebak dalam kebiasaan yang diam-diam melelahkan. Membandingkan hidup saya dengan orang lain. Setiap membuka media sosial, saya merasa kalah. Ada yang liburan, ada yang baru beli rumah, ada yang terlihat selalu bahagia. Saya mulai bertanya, apa yang salah dengan hidup saya? Tapi suatu malam saya berbincang dengan seseorang yang hidupnya terlihat sempurna di luar. Ia berkata, apa yang kamu lihat belum tentu seperti yang saya rasakan. Saat itu saya sadar, yang saya bandingkan hanyalah potongan gambar, bukan kenyataan utuh. Kita semua punya waktu tanam yang berbeda, tapi saat kamu sibuk menoleh ke ladang orang lain, kamu bisa lupa menyiram tanah milikmu sendiri. Mungkin kamu pernah merasa hidupmu tertinggal hanya karena melihat pencapaian orang lain. Sekarang saatnya menarik napas dalam-dalam dan renungkan, apa yang benar-benar penting bagimu? Apa yang ingin kamu tuju? Ingat, rezeki tidak datang dari siapa yang lebih cepat, tapi dari siapa yang lebih setia dengan jalannya sendiri. Yang keenam, melupakan relasi baik. Filsuf Yunani Aristoteles pernah mengatakan, manusia adalah makhluk sosial, ia tidak bisa hidup sendiri dan tetap menjadi manusia seutuhnya. Saya sempat merenung kalimat ini, terutama saat hubungan saya dengan orang-orang terdekat mulai renggang karena kesibukan. Dulu saya berpikir rezeki datang dari kerja keras dan usaha pribadi. Tapi ternyata banyak momen penting dalam hidup saya justru hadir lewat pertemuan, lewat obrolan ringan, bantuan tak terduga, atau bahkan perkenalan singkat yang membuka jalan baru. Hubungan yang kamu jaga bukan sekedar bentuk kesopanan. Ia adalah jaringan kehidupan. Ketika kamu menjaga relasi dengan tulus, kamu sedang membuka lebih banyak pintu untuk pertumbuhan, bukan hanya secara materi, tapi juga secara jiwa. Kalau hari ini kamu merasa jalanmu sepi, coba lihat ke sekeliling, apakah ada hubungan yang sedang dibiarkan retak? Bisa jadi rezekimu sedang menunggu di sana, pada seseorang yang dulu pernah kamu abaikan dan sebenarnya ingin kembali hadir dalam hidupmu. Yang ketujuh, kurang bersyukur. Suatu hari saya membaca kisah Thich Nhat Hanh, seorang guru Zen yang hidupnya sangat sederhana. Ia berkata, kebahagiaan bukan datang dari apa yang kita miliki, tapi dari cara kita hadir penuh terhadap apa yang sudah ada. Kata-katanya terasa biasa, sampai saya benar-benar merasakannya saat kehilangan. Dulu, saya sering mengeluh tentang rumah yang sempit, pekerjaan yang itu-itu aja, dan penghasilan yang belum seperti harapan. Tapi ketika saya jatuh sakit dan tidak bisa bekerja selama beberapa minggu, saya baru sadar betapa berartinya hal-hal yang dulu saya anggap biasa. Kadang, kamu terlalu fokus mengejar lebih sampai lupa mensyukuri yang sudah ada. Padahal, rasa cukup bukan soal jumlah, tapi tentang cara melihat. Mungkin kamu pernah merasa kurang, bukan hidupnya yang perlu diubah, tapi cara memandangnya. Karena saat kamu bisa bersyukur dalam keadaan sederhana, semesta biasanya menjawab dengan cara yang luar biasa. Yang kedelapan, enggan belajar hal baru. Saya pernah mengenal seorang teman saya yang sudah bertahun-tahun bekerja di tempat yang sama. Ia ahli dalam bidangnya, tapi selalu menolak belajar hal baru. Katanya, saya sudah cukup bisa, tidak perlu repot-repot belajar lagi. Tapi ketika sistem di tempat kerjanya berubah total, ia mulai tertinggal dan akhirnya digantikan. Saya jadi teringat ucapan Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau akan mati besok, belajarlah seolah engkau akan hidup selamanya. Dunia terus bergerak dan yang tidak mau bergerak bersama pelan-pelan akan tergeser. Belajar bukan hanya soal buku atau sekolah, belajar adalah tentang membuka diri, tentang menyadari bahwa masih banyak yang belum kamu tahu dan masih banyak ruang untuk tumbuh. Kalau hari ini kamu merasa hidupmu stagnan, sudah waktunya bertanya, kapan terlahir kali kamu belajar sesuatu yang baru? Bisa jadi rezekimu sedang menunggu di tempat yang belum kamu kenal, tapi akan bisa kamu jangkau jika kamu berani memulai dari belajar kembali. Yang kesembilan, mengabaikan kesehatan. Beberapa waktu lalu, saya melihat seseorang yang begitu sibuk mengejar penghasilan. Ia tidur larut, makan seadanya, dan terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja. Sampai akhirnya ia jatuh sakit, tabungannya habis bukan untuk impian tapi untuk berobat. Saya pun terdiam karena saya juga pernah berpikir yang penting kerja keras dulu, nanti istirahat belakangan. Tapi ternyata tubuh punya batas dan kalau batas itu dilampaui terus-menerus, yang datang bukan rezeki melainkan peringatan. Dalai Lama pernah ditanya apa yang paling mengejutkan tentang manusia. Ia menjawab, manusia mengorbankan kesehatannya demi uang.
lalu menghabiskan uangnya untuk memulihkan kesehatan. Kalau hari ini kamu sedang mengejar sesuatu, jangan lupa melihat ke cermin. Apakah tubuhmu masih kuat? Apakah hatimu masih damai? Karena sehebat apapun pencapaian, tidak ada artinya jika tubuh dan jiwa yang menanggungnya justru rapuh. Jaga dirimu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu berharga. Yang ke-10, hidup tanpa visi. Viktor Frankl adalah seorang psikiater asal Austria yang pernah mengalami penderitaan luar biasa di kamp konsentrasi Nazi. Ia kehilangan keluarganya, kehilangan kebebasannya, bahkan hampir kehilangan hidupnya. Tapi satu hal yang tidak ia lepaskan, yakni makna hidup. Dalam bukunya yang terkenal, Man Search for Meaning, ia menulis, jika seseorang memiliki alasan mengapa ia hidup, maka ia sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Frankl percaya, manusia bisa bertahan dalam situasi seburuk apapun selama ia tahu untuk apa ia bertahan. Dan itulah yang membedakan antara orang yang tetap hidup dan orang yang perlahan menyerah dalam diam. Kisah itu membuat saya berpikir, beberapa banyak dari kita hari ini yang terus bergerak, tapi tanpa arah. Bangun pagi, kerja, pulang malam, tapi hati terasa hampa. Kamu sibuk, tapi tidak benar-benar tahu sedang mengejar apa. Merasa produktif, tapi kosong, dan baru sadar bukan kurang kerja yang jadi masalah, tapi tidak tahu tujuan. Tidak punya visi. Kalau kamu pernah merasakan hal yang sama, inilah saatnya berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya ingin saya tuju dalam hidup ini? Karena tanpa arah, hidup hanya jadi pengulangan, tapi dengan arah, setiap langkah punya makna. Rezeki sering datang bukan karena kamu berlari kencang, tapi karena kamu melangkah pada jalan yang tepat. Sekarang coba lihat kembali hidupmu hari ini. Sudah seberapa jauh kamu melangkah? Kamu sudah berjuang keras, tapi belum merasa sampai. Bukan karena hidup tidak adil, tapi karena ada pola yang perlu diluruskan. Seperti kata James Clear, kita tidak naik ke level tujuan kita turun ke level sistem yang kita jalani setiap hari. Rezeki bukan hanya tentang banyaknya hasil, tapi tentang seberapa tepat arah yang kamu pilih, apa yang kamu kejar, dan apakah itu benar-benar membawa ketenangan untuk jiwamu? Kalau jawabannya belum, inilah waktunya untuk memperbaiki langkah, karena saat arah dan niatmu selaras, rezeki akan datang, bahkan dari jalan yang tidak kamu duga. Jika video ini menyentuh hatimu dan membuka cara pandang baru soal rezeki, bantu bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Tekan like, tuliskan komentarmu, dan subscribe channel ini agar kamu selalu bersama dalam perjalanan tumbuh ini. Sebab kadang satu video bisa jadi titik balik, dan semoga hari ini itu terjadi padamu.